Hai, welcome back di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan jangan lupa join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest, dan ini menggunakan trading system dari Wisdom and Invest ya. Untuk akses full 24 jam ini harus berlangganan, tapi jangan khawatir karena dari adminnya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di room publik Telegram ya. Akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk request beberapa saham. Memang jumlahnya terbatas tentunya ya. Kalau mau full akses maka teman-teman harus berlangganan. But don't worry, selain menggunakan trading system dari Wisdom and Invest, saya juga akan membahas analisa ini menggunakan indikator-indikator sederhana tapi powerful yang bisa teman-teman gunakan melalui sekuritasnya, aplikasi aplikasi sekuritas dari teman-teman masing-masing. Jadi menggunakan indikator stokastik dan MACD. Dan analisa menggunakan price action. Jadi teman-teman walaupun nggak menggunakan trading system dari Wisdom and Invest, masih bisa analisa mandiri ya, masih bisa analisa mandiri. Nah, chart dari yang ini akan saya jelaskan dulu cara bacanya. Jadi ada sinyal entry-nya itu berupa segitiga hijau, di sini entry ya, segitiga hijau. Lalu segitiga merah ini adalah sinyal untuk exit. Nah, yang di bawah sini ini volume, kalau yang kotak-kotak ini adalah indikator pixel. Yang paling bawah itu adalah momentum. Idealnya untuk entry di segitiga hijau itu juga pixelnya sebaiknya dua-duanya hijau dan ada momentumnya ya. Jadi idealnya seperti itu adalah sinyal untuk entry. Kalau misalnya muncul segitiga hijau tapi pixelnya hanya satu dan tidak ada momentum, itu artinya spekulatif buy. Kalau yang ini sinyalnya terpenuhi semua, itu artinya valid buy, tapi kalau hanya salah satu yang dipenuhi maka dia sifatnya spekulasi ya. Karena spekulasi teman-teman bisa mengatur money management. Jadi jangan masuk langsung porsi besar, hanya icip-icip aja. Dan kalau garis yang di sini itu namanya adalah win line atau garis win. Garis win ini bisa kita gunakan sebagai trailing stop maupun stop loss. Jadi kalau teman-teman bingung mau pasang trailing stop ataupun stop loss di mana, bisa menggunakan angka ini sebagai acuannya. Angkanya ada di sebelah kanan. Kalau dia garisnya berwarna ungu, maka yang di kanan juga akan berwarna ungu. Kalau yang garisnya berwarna biru, maka dia akan berwarna biru juga. Atau bisa lihat di sebelah kirinya, itu ada keterangannya ya. Di sini ada support resist, total transaksinya, juga ada garis win line-nya, dan ada statusnya. Karena terakhir sudah keluar segitiga merah dan tidak ada posisi lagi ya, maka statusnya di sebelah kiri juga non ya, artinya tidak ada posisi. Dan belum ada sinyal untuk entry lagi. Di sini masih merah-merah, dua-duanya pixelnya artinya tidak oke. Dan momentumnya juga masih merah-merah ya. Nah, ini kemarin tuh malah sempat membesar sekali. Ini artinya juga masih belum oke nih. Walaupun memang sempat ini menjadi mengecil dan muncul pixelnya satu, itu masih spekulatif juga waktu itu. Jadi waktu di sini ya. Di sini. Nah, di sini itu artinya spekulatif buy. Spekulatif buy dalam kondisi downtrend, ini kan downtrend ya, itu sangat beresiko. Jadi resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan spekulatif saat saham itu uptrend maupun sideways. Teman-teman yang tidak mau berspekulasi apalagi saat lagi downtrend, itu bisa di skip aja. Kalau teman-teman yang suka bermain fast trading maka bisa spekulasi di sini. Tapi kalau yang nggak terbiasa untuk trading di saham-saham downtrend, maka ya jangan ya, dihindari aja. Cari aja saham-saham lain yang lebih aman, lebih masih cakep ya indikator maupun trennya. Kalau ini trennya sudah tidak oke, jadi sangat beresiko sekali. Untuk area support resist, nah ini yang saya maksud, saya akan menganalisa menggunakan
indikator sederhana. Jadi teman-teman juga bisa belajar menggunakan aplikasi sekuritasnya. Aplikasi trading dari sekuritas itu bisa dipasangkan ini ya, indikator MACD dan stokastik. Juga kita menggunakan support resist. Nah, bisa belajar dari sini. Untuk pegas, ini MACD indikatornya itu masih membuka terus ke bawah dan melebar, itu jadi kurang oke. Lalu untuk stokastiknya ini juga ya, trennya masih menurun. Jadi tren itu nggak hanya di dalam chart candle-candlenya, tapi juga di indikator-indikator. Setiap indikator itu juga punya trennya masing-masing. Jadi kalau dia trennya masih menurun, apalagi ini ya membuka ya, garisnya membuka, itu kurang oke. Stokastiknya juga trennya masih menurun dan terakhir sudah dead cross. Di sini dead cross. Dan masih menurun ya, dia kembali masuk ke area bawah 20. Kalau dia kembali ke bawah 20 artinya dia sudah loyo, jadi nggak ada kekuatan lagi. Kalau dia masih terus bermain di sini, itu artinya kurang oke. Ada kemungkinan dia akan sulit untuk naik ke atas, kembali ke atas ya. Kalau teman-teman yang mau bermain fast trade, maka bisa menggunakan stokastiknya aja untuk fast trade. Jadi entry saat golden cross dan keluar saat dia sudah mulai menutup ya. Sebelum crossing juga udah boleh. Intinya cuan kabur aja, bermain fast trade. Di sini untuk area supportnya ada lagi di 950 sorry. Caranya jadi kalau teman-teman mau fast trading, maka entry spekulasi ya tentunya. Jadi jangan pakai jumlah lot besar, pakai sedikit aja untuk icip-icip. Karena kalau lagi downtrend, kita mau spekulatif buy itu resikonya juga lebih tinggi. Nah, spekulatif buy ini bisa menggunakan mungkin 20-30% dari biasanya kita beli ya, atau 10 juga boleh lah, 10-30% ya, tergantung dari teman-teman mau berapa persen bermain fast trade-nya. Jadi hit and run ya, cuan kabur. Mau 2%, 3% udah untung langsung kabur aja. Lalu untuk BRIS ini finance ya. Jadi sektor finance memang lagi tertekan, dan ini sudah saya pernah bahas juga di video sebelumnya waktu itu. Nah, untuk kondisi sekarang meskipun dia berada di atas MA 200 ya, tapi karena sektor finance lagi tertekan dan ini indikatornya juga lagi nggak bagus semua, maka agak kurang oke nih. Ya, sinyalnya sudah terakhir exit di sini dan belum ada sinyal lagi, maka statusnya itu none, tidak ada posisi, dan pixelnya masih merah-merah juga, lalu momentumnya juga ya masih merah-merah, ini makin besar lagi. Nah, merah, jadi kalau yang bagus itu kan biru, momentumnya semakin tinggi semakin bagus. Saat dia ketemu biru tua, maka ada potensi dia akan reversal, jadi melemah lagi. Ini kurang oke. Kalau kondisi momentumnya merah-merah, apalagi semakin membesar, ini kurang oke. Jadi ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya lagi, apalagi kalau semakin mendalam ya, semakin mendalam ke bawah merahnya itu semakin tidak oke. Untuk support resistnya di sini kita cek dulu indikatornya, MACD-nya di sini sudah dead cross ya. Jadi trennya masih menurun dan membuka, itu tidak oke. Untuk stokastiknya juga, stokastiknya di sini dia sudah dead cross, di sini hampir mau golden cross. Kalau golden cross itu bagus ya. Golden cross, ingatnya gampang aja, golden emas ya, jadi itu bagus, sinyal yang bagus. Kalau dead cross, ingat aja itu dead, itu jelek. Jadi waktu itu sudah dead cross di sini dan sempat mau golden cross tapi nggak jadi. Ini fail ya, dia golden crossnya fail, dia kembali lagi turun ke bawah, penurunan ke bawah dan masih membuka, itu tidak oke. Ini juga tidak oke. Kalau teman-teman mau copet di BRIS itu paling enggak stokastiknya harus golden cross dulu. Jadi ketika golden cross itu entry dan udah cuan ya kabur. Nah, ini kemarin itu saya sempat juga bilang ya. Jadi dia hari ini kurang oke. Dia membentuk lower low nih. Jadi di sini sudah low. Di sini dia makin turun lagi, makin bikin lower low. Di sini patternnya juga tidak oke. Jadi begini ya, ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya sampai segini.
supportnya di ini kurang lebih aja ya, angkanya sekitar 600. Nah, untuk pastinya teman-teman coba cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Jadi tarik aja di sini. Nah, kira-kira di mana? Kalau di sini ini 600 something. Saya hanya mengira-ngira. Jadi kalau untuk angka pastinya sebaiknya teman-teman cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Nah, ini kalau teman-teman mau entry minimal paling enggak stokastiknya itu golden cross seperti di sini ya, ada golden crossnya, dan MACD-nya juga kalau bisa golden cross nih. Jadi saat di sini juga golden cross nih. Nah, jadi kayak di sini, kayak di sini. Nah, itu bisa teman-teman entry. Tapi selama indikatornya masih jelek seperti ini, lebih baik dihindari aja sambil menunggu ya. Untuk TBIG tower ya, tower di sini kemarin sempat muncul sinyal entry itu segitiga. Ini mungkin kurang jelas karena ketutupan. Nah, di sini ini ada sinyal untuk entry-nya. Dan statusnya adalah hold sebesar 5% profit, lumayan ya. Di saat lagi downtrend tapi masih bisa profit. Pixelnya ini hijau dua-duanya, itu oke. Dan momentumnya ini sempat ada biru-biru. Nah, kalau dia yang warnanya seperti ini sebenarnya masih sideways, tapi karena ada momentum begini artinya masih ada potensi untuk kita tradingnya lumayan ya, karena artinya jarak dari support ke resistnya itu masih lumayan, bisa cuan lumayan gitu. Tapi kalau dia sampai benar-benar pink, titik pink dan tidak ada histogramnya, maka itu agak sulit untuk cuan. Nah, ini masih lumayan nih, dia bisa dapetin 5%. Nah, di sini untuk lihat support resistnya, untuk MACD-nya memang nih udah cross ya, kepalanya agak naik dikit, itu bagus juga. Stokastiknya, teman-teman bisa lihat, stokastiknya di sini sempat jadi golden cross ya. Di sini waktu itu juga golden cross, tapi sempat dead cross lagi, dan muncul lagi golden cross di sini. Trennya juga menaik, Nah, namun ini sudah dekat resist. Resistnya ada di sebelah sini 1320, yang lebih atasnya itu resistnya 1350. Nah, saya khawatir apakah dia bisa mencapai 1350-nya itu. Nah, berarti kalau teman-teman yang kemarin sudah masuk mengikuti sinyalnya, artinya boleh SOS ya. Mungkin harusnya hari ini udah SOS atau besok udah mulai SOS. Karena lagi kondisi seperti ini, tadi indikator yang dari sinyal dari wind-nya juga masih sideways ya, karena momentumnya itu masih berupa titik-titik pink, maka dia akan bermain sideways. Karena bermain sideways, maka teman-teman harus menentukan area take profit. Jadi harus take profit, tidak bisa dibawa swing ya. Kalau mau pasang stop loss boleh, tapi potensinya kalau teman-teman pasang stop loss maka nanti cuannya jadi nggak begitu banyak gitu. Ini sideways ya, teman-teman bisa buy on support atau buy on weakness, lalu sell on strength atau sell on resist ya, sell on resist. Jadi udah saatnya nih, saatnya take profit. Nanti bisa teman-teman incer lagi saat dia berada di deket supportnya. Supportnya di berapa? Di sini supportnya ada 1200 di situ. Di sini, lalu resistnya support 1200, resistnya 1320. Lalu untuk saham BCA ini sama ya, banking, dan seperti video-video saya sebelumnya saya udah sebutkan bahwa sektor finance akan tertekan. Jadi bisa dihindari dulu. Dan memang sudah tidak ada sinyal ya, dia waktu itu terakhir di sini sinyal untuk exit dan belum muncul lagi sinyal untuk entry-nya. Walaupun memang kemarin sempat spekulatif, tapi paling hanya untuk copet. Karena momentumnya juga masih merah-merah nih, malah hari ini makin mendalam ya, tambah jadi merah dan tinggi-tinggi dalam-dalam. Dan dia membentuk lower low lagi tuh, jadi kurang oke nih. Coba kita cek yang satunya lagi. Oh, ini juga dia kembali turun ke bawah MA200 ya. Kurang oke, dia balik ke bawah MA200-nya. MA200 itu
kalau jadi saham yang berada di atas EMA 200 secara major trendnya dia uptrend, tapi kalau dia balik ke bawah EMA 200 artinya dia mulai masuk ke downtrend lagi. Ini untuk stokastik dan MACD-nya nih ya, MACD-nya sudah dead cross di sini, trennya menurun dan membuka tidak oke. Stokastiknya juga ini trennya menurun, sini kemarin sudah dead cross dan ini memang mau menutup sih, tapi masih kurang oke ya karena dia sudah turun ke area bawah 20. Nah ini teman-teman bisa lihat waktu itu pas lagi stokastiknya golden cross dia ada di sini. Jadi memang cepat sekali ya, ini fast trade, benar-benar fast trade. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading fast trade, maka bisa di skip aja dulu sambil mencari saham-saham lain yang lebih indikatornya lebih oke ya, dan tidak dalam keadaan kondisi downtrend. Jadi masih ada saham-saham yang relatif uptrend minimal sideways, jadi teman-teman lebih aman untuk trading di sana. Jangan pilih saham-saham yang lagi downtrend berat karena resikonya semakin tinggi. Untuk area support di sini memang, coba ya saya ada satu lagi. Nah ini, meskipun dia berada di dekat area support, jadi di sini support ya, di sini support. Namun selama MACD-nya masih membuka lebar seperti ini, ini tidak oke ya. Jadi walaupun dia udah dekat support, saran saya sebaiknya dihindari dulu, jangan entry dulu. Stokastiknya juga masih menurun, tidak ada golden cross. Kalaupun mau copet, paling enggak harus menunggu adanya golden cross. Itu pun hanya entry-nya kalau nggak tepat artinya salah langkah juga. Jadi teman-teman yang ingin trading secara fast trade di saham banking itu harus berhati-hati ya, harus melatih dulu. Kalau belum terlatih itu maka kemungkinan bisa salah entry. Kalau salah entry, salah titik entry buy-nya itu kalau salah, maka teman-teman bisa nyangkut juga. Jadi beresiko tinggi sekali. Selama kondisi MACD-nya masih begini, saya tidak akan berani untuk beli dulu. Jadi saya akan wait and see dulu minimal. Jadi seperti kondisi di sini ya, waktu bulan Maret kemarin mendekati April nih, minimal dia sudah tidak membuat new low, MACD-nya sudah mulai menutup golden cross, dan stokastiknya juga naik ke atas dalam kondisi membuka. Jadi kondisi seperti ini ya, saya menunggu kondisi seperti ini. Ketiga syarat ini dipenuhi, jadi teman-teman bisa menunggu sampai kondisi itu. Selama dia kondisi seperti ini, jadi jangan teman-teman beranggapan wah deket support nih, mungkin kita bisa ya copet gitu. Kalau untuk copet jangan hanya melihat dia dekat support aja, tapi juga pantau stokastiknya. Bahkan kalau bisa teman-teman cek time frame menitan, jadi bermain di 15 menit, 30 menit, atau hourly. Nah, untuk bermain fast trade maka teman-teman harus cek ini, lihat lagi kondisi MACD dan stokastiknya. Tapi kalau untuk fast trade sih sebaiknya menggunakan stokastik ya, itu yang dipantau. Entry saat lagi golden cross dan exit setelah dia sudah dead cross. Jadi stokastik untuk bermain fast trade. Kenapa nggak MACD? Karena MACD sifatnya semi leading ya, jadi dia berada di antara leading dan lagging, jadi dia akan muncul agak telat dibandingkan stokastiknya lebih cepat, seperti itu. Nah jadi selama meskipun dia sudah turun, mungkin orang-orang ada yang beranggapan wah udah murah nih, BCA murah, udah diskon banyak, beli diskon. Nah, tapi kalau bagi saya, selama MACD-nya masih membuka begini, itu tidak oke karena sangat beresiko. Mendingan saya menunggu sampai kondisi ini, ya, menunggu kondisi ini. Untuk UNTR ini juga sudah tidak ada sinyal. Ini kemarin memang sempat entry di sini nih, lalu sudah exit. Entry-nya kemarin segitiga hijau, pixelnya cuma 1, memang sifatnya hanya spekulatif ya. Lalu untuk momentumnya juga, nah ini sama nih seperti TBIG kemarin yang tadi ya, seperti TBIG, dia ada momentum begini tapi bintik-bintik pink. Nah ini artinya dia bermain sideways.
Bermain sideways kita buy on support dan sell on strength. Begitu sudah hijau ya jual. Ini memang kalau ini jadinya ini ada nih status selnya cuma 0,6%. Tapi kalau ini dia memang selnya karena kena stop loss ya, kena stop loss juga. Profitnya hanya 0,5%, artinya ini balik modal ya, pas-pasan untuk bayar fee dari sekuritas. Nah, jadi memang lebih baik jangan menunggu kena stop loss. Teman-teman kalau sudah entry di dekat support, jadi saat itu entry di sini, ini sebenarnya lumayan nih cuannya kalau begitu hijau jual. Ini masih ada profit lebih besar ya, bisa sekitar 2-3% ini bisa dapat. Nah, ini untuk MACD-nya trennya masih menurun. Kemarin sempat dia mau golden cross tapi nggak jadi. Ini saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Ini kemarin sempat merapat dan mau golden cross tapi nggak jadi ya, fail, nggak jadi. Lalu untuk stokastiknya, nah di sini entry, di sini exit. Kita bisa bermain pakai stokastik nih. Kapankah itu terjadi? Sini kurang sekitar sini ya, sekitar candle ini dia masuk, lalu selnya di atas kan. Jadi begitu cuan jual masih lumayan nih. Ini kalau entry-nya di dekat sini, sell di dekat sini, itu masih ada profit ya, mungkin bisa 5% bahkan. Dimanakah supportnya? Supportnya ada di sini. Jadi secara tren juga MACD masih menurunnya, masih kurang oke. Untuk stokastiknya juga kalau teman-teman mau copet maka menunggulah sampai stokastiknya golden cross dulu, lalu sell saat dia dead cross. Ini supportnya ada di 20.625, 20.625. Lalu resistnya di sini ada resist 23.250. Ini baru balik turun ya, dia ke bawah. Ini tadinya menjadi support, akhirnya dia jebol supportnya di situ, maka itu menjadi resist. Lalu supportnya ada di sini. Resist selanjutnya di atasnya ada 24.200. Kalau teman-teman yang ingin trading, tertarik trading dengan di saham saham traktor nih ya, UNTR ini, maka bisa pantau saat dia berada di dekat support. Kalau udah di sini ya, daerah dekat-dekat support sini, jadi jangan pas-pas, mungkin dia saat udah mulai mendekati sini dia mulai stokastiknya golden cross. Nah, itu teman-teman bisa bermain fast trading. Jadi entry saat stokastik golden cross dan sell saat stokastiknya dead cross. Bermain fast trade aja, cuan kabur. Selanjutnya ada Tekim. Tekim juga sudah tidak ada sinyal untuk entry. Dia ini ya. Ini adalah channel trend dan bentuknya menurun, artinya dia downtrend ya, kurang oke. Sinyalnya di sini ada sinyal segitiga hijau, sifatnya spekulatif. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau dia lagi downtrend ataupun sideways, maka sinyal-sinyal ini sifatnya semua spekulatif. Dia bisa muncul terus, muncul hijau, segitiga merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, ini maka kita bisa mengubah strategi kita. Jadi jangan sembarangan entry saat ada segitiga hijau ya. Kita menggunakannya harus dengan benar juga. Valid buy adalah saat dia lagi uptrend. Di sini muncul segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya. Ini kondisi yang oke. Jadi kalau saat seperti ini, pixelnya hanya satu dan momentumnya tidak ada, itu spekulatif sifatnya. Dan teman-teman yang tidak ingin spekulatif, itu bisa di skip, menunggu sampai semuanya valid dulu. Selama dia belum valid, maka ya jangan entry ya. Tidak entry atau tidak membeli suatu saham dan mempersiapkan cash itu juga adalah sebuah strategi. Jadi jangan sampai teman-teman gatel nih, wah hari ini dia naik misalnya ya, naik seperti di sini nih, candlenya naik berapa persen, misalnya 3-4%, terus teman-teman pengen beli, akhirnya nggak taunya sudah jelas-jelas di sini sinyalnya adalah downtrend, sifatnya spekulatif, harusnya main fast trading aja. Teman-teman malah hold, akibatnya malah jadi rugi. Nah, itu jadi sayang sekali ya. Teman-teman kalau sudah punya trading system, ini namanya trading system. Trading system akan berjalan lancar kalau teman-teman disiplin. Jadi kalau teman-teman nggak disiplin ya percuma ya, trading systemnya sia-sia.
Ibaratnya kalau teman-teman punya sebuah perusahaan dan perusahaan itu punya SOP, punya sebuah sistem, karyawan harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, alur pekerjaan misalnya kayak di restoran itu harus kalau mau beli pesennya ke kasir, dari kasir lalu masuk ke bagian dapur, dari dapur itu masuk nanti ada yang pramusajinya yang mengantarkan gitu. Nah, itu jadi ada SOP-nya dan ada urutannya. Ketika salah satu urutannya tidak benar atau dilanggar atau tidak disiplin, jadi kayak masuk kantor pun asal-asal, pulang kantor juga ngasal-ngasal, jadinya ya buyar ya, berantakan semua, sia-sia. Punya trading system jadi nggak berguna, semuanya hancur. Perusahaan juga bisa hancur kalau tanpa trading system. Jadi kalau sudah punya trading system, maka disiplinlah. Oke, untuk Tekim ini sinyalnya belum ada ya, tidak oke. Ini juga masih kurang oke, dia akan bermain sideways sepertinya karena ini dia tidak ada momentum ya, kosong. Jadi kemungkinan besar dia akan bermain sideways. Nah, untuk bermain sideways, ini kita lihat dulu untuk indikator MACD dan stokastik. Ini masih menurun ya trennya, stokastiknya juga masih menurun terus. Dia membentuk puncak-puncak yang semakin turun. Itu tidak oke, dan kemarin ini saya udah pernah analisa juga bahwa ini ada potensi dia akan membentuk double top ya. Kalau dia membentuk double top, maka ada potensi dia akan menuju ke support yang di sini. Tapi kalau teman-teman mau fast trade di saham ini masih boleh ya, seperti itu yang tadi saya bilang ya. Entry saat stokastiknya golden cross dan exit saat stokastiknya dead cross. Jadi seperti di sini. Pas di support dan golden cross entry, pas di resist dan dead cross keluar. Sama juga seperti di sini ada golden cross dan pas juga di support, lalu exit setelah dia sudah dead cross ya. Gitu. Sama, ini juga ya, teman-teman kalau sudah mendekati support sini bisa pantau lagi stokastiknya apakah dia golden cross. Kalau dia tidak golden cross ya jangan entry walaupun dia deket support. Jadi kalau walaupun dia deket support tapi indikatornya nggak ada yang oke, ya percuma, dia akan tembus juga itu supportnya. Supportnya di mana? Supportnya di sini ada 5650 ya, lalu ada 5500. Itu bisa jadikan area support. Jangan lupa meskipun sudah deket support, menunggu. Jadi sudah di support, menunggu stokastiknya golden cross merapat, begitu cuan jual ya, jangan ditahan-tahan di hold, nanti malah teman-teman nyangkut jadinya, karena ini view-nya masih jalannya ke bawah, dia terus membuat new low, jadi ada potensi dia akan membentuk seperti ini nih, trend downtrend ya, jadi ada potensi dia akan ke sini lalu ke sini dan terus mungkin dia akan terus membentuk seperti itu sampai tercapai targetnya di sini. Nah, itu jadi teman-teman harus berhati-hati. Kalau mau bermain fast trade, maka harus bermain secara benar juga. Kemarin itu ada yang protes ya. Ini bukan ungkapan bermain, tapi trading. Ya. Karena ini trading saham, bukan main saham. Saya setuju dengan pendapat itu. Cuma kadang suka keceplosan aja. Jadi maafkan saya ya kalau ada kata-kata yang salah. Untuk BRPT, ini kita masuk. BRPT juga nih tidak oke. Sudah nih kita bisa langsung lihat ya, sekilas dia sudah membentuk downtrend. Jadi sinyal-sinyal yang seperti ini tidak berlaku ya, tidak berlaku. Hanya untuk kalau teman-teman mau trading ya tradingnya fast trading, tapi itu pun tetap ya kurang oke. Karena ini momentumnya sempat merah-merah nih merah-merah ya. Jadi kalau yang tidak terbiasa bermain fast trade, bermain lagi, bukan bermain ya, karena kita trading saham tidak bermain-main. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa trading fast trade, maka janganlah hindari ya, jangan trading. Mendingan cari saham lain yang indikatornya, trennya minimal sideways dan indikatornya juga cocok untuk ditradingkan. Jangan sampai seperti ini kan agak sulit sebetulnya ya. Ini sudah exit di sini dan tidak ada status lagi, belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya juga merah-merah, momentumnya juga merah-merah nih.
Kalau mau lihat saya zoom, merah-merah ya, tidak oke. Coba cek lagi untuk ininya, tuh ini terus membuat new low dia. Ini masih rapat-rapat, tidak oke menurut saya. Stokastiknya memang kelihatannya menanjak ya. Coba lihat dulu. Tapi terakhir sudah dead cross nih. Ini kalau kita tarik tren sebenarnya agak menanjak. Tapi ini sudah dead cross. Kalau yang teman-teman ingin trading secara fast trade, itu juga jangan lupa pantau ininya ya, stokastik minimal dia harus golden cross. Nah, ini saat kalau nanti golden cross nih teman-teman boleh nih untuk spekulasi buy. Cuma secara tren ini masih jelek sekali ya. Sini low, dia terus membentuk low, new low. Nah, itu secara tren ini tidak oke. Tapi kalau teman-teman ingin fast trading masih bisa tunggu di dekat support, lalu ketika dia golden cross stokastiknya, maka entry, begitu cuan jual. Saya ada kasih view monthly, ini chart monthly ya, perintahnya /ms BRPT M itu untuk monthly, kalau W untuk weekly, ini weekly bukan monthly, /ms BRPT weekly, jadi W. Kalau M monthly, kalau daily dia nggak pakai begini. Kalau untuk intraday itu 15 menit, 5 menit itu bisa ya. Belakangnya tinggal diganti aja 5 menit, 15 menit dia bisa untuk intraday, untuk fast trade. Di sini kita bisa lihat bentuknya, patternnya tidak enak ya. Patternnya membentuk seperti ini. Ini chart weekly loh, maka amat beresiko. Walaupun dia di sini sebenarnya ada support. Ini udah jebol. Meskipun di sini ada support nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau fast trading maka bisa ketika dia di dekat supportnya, lalu saat stokastik golden cross, entry dan out saat keluar saat stokastiknya dead cross. Hanya fast trade aja. Ada potensi dia masih bisa mantul di sini. Nah, seperti itu. Jadi begini ya, karena di sini dia ada pantulan. Di sini juga dia bisa aja nyampe sini lalu mantul dulu lalu turun ke bawah. Ini tidak oke nih sebenarnya, berbahaya ya, beresiko sekali untuk view weekly-nya karena ini juga masih trennya menurun dan masih dia membuka. Ini saya zoom dulu. Ini trennya menurun dan membuka. Stokastiknya juga trennya masih menurun. Dan terakhir rapat-rapat dan bermain di area bawah 20. Nah, ini jadi kurang oke. Dari weekly-nya aja sudah tidak oke, maka agak berbahaya. Ada potensi dia membentuk pattern yang tadi saya bilang ya. Lalu untuk Rals ini kan Ramayana ya, pakaian. Ini juga kelihatannya tidak oke. Jadi kelihatannya akan tertekan selama pandemi ini. Di sini sudah sinyal exit dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya merah-merah. Lalu momentumnya juga ya masih merah-merah. Ini masih kurang oke. Belum ada sinyal untuk entry. Untuk stokastik dan MACD-nya masih menurun juga dan masih membuka. Untuk stokastiknya di sini kita bisa lihat ini masih rapat-rapat ya. Kurang oke. Di sini kalau mau spekulatif buy maka teman-teman menunggu seperti di sini nih, golden cross sini ya, bisa pantau saat dia mendekati support apakah dia golden cross. Kalau golden cross maka ada kesempatan teman-teman bisa fast trade, tapi jangan lupa ya pantau stokastiknya. Ini supportnya di mana? Supportnya ada di sebelah sini, 535, 525, bahkan 505 ya, supportnya ada 3 ini. Jadi harus dipantau saat dia mendekati support ini. Kalau misalnya stokastiknya belum golden cross maka ya jangan entry, tunggu lagi sampai supportnya di sini. Jadi menunggu deket support tapi stokastiknya juga sudah bagus. Kalau nggak bagus ya jangan entry, karena khawatirnya support itu akan ditembus. Jadi krusial sekali ya titik entry itu. Kalau udah salah titik entry-nya maka
akan jadi berantakan juga trading plan-nya. Yang tadinya kita mau bermain fast trade 2%, 3% untuk beli, untuk cuan kabur, akhirnya kalau titik entry-nya salah, maka semuanya menjadi salah. Kita akhirnya jadi nyangkut dan malah rugi ya. Jadi harus berhati-hati. Oke, untuk MEDC di sini, sinyal exitnya di sini sudah exit dan belum ada sinyal untuk entry. Ini kemarin saham habis right issue ya, habis RI. Lalu ini pixelnya masih tidak oke, merah dua-duanya, dan momentumnya juga masih hari ini kembali menjadi merah. Coba cek area supportnya di sebelah mana. Kita lihat MACD-nya masih, ini sudah dead cross dan menurun ya, masih membuka, artinya kurang oke. Kalau mau paling teman-teman bisa fast trading. Untuk fast trading kita cek stokastiknya. Untuk stokastiknya juga sudah dead cross di sini entry, di sini keluar. Jadi sudah ini ya. Supportnya dia ada di 380, ini support. Lalu support selanjutnya ini dia berpotensi untuk turun lagi nih di 347. Nah teman-teman kalau ingin kalau ingin trading fast trade, maka jangan lupa pantau stokastiknya ya sampai dia golden cross. Jadi seperti di sini nih, waktu itu golden cross di mana tuh, di sini. Lalu begitu cuan nih masuk, cuan di sini, ya udah kabur ya. Jadi minimal 2%, 3% bisa lah. Habis itu langsung kabur. Jangan di bawah swing ya, sementara indeksnya kayaknya kurang begitu oke soalnya. Lalu saham BBRI. Nah, ini banking sebetulnya menjadi pantauan orang-orang ya. BCA, BRI, BRIS itu yang ditunggu-tunggu oleh semua orang karena ingin kapan lagi gitu saham blue chip, banking bagus dan murah. Tapi jangan salah ya, saham murah bisa selalu menjadi murah. Jadi selama indikatornya masih kurang oke, kurang bagus, walaupun dia berada di support, itu jangan entry dulu karena supportnya bisa ditembus. Ini belum ada ya sinyal, ini sudah exit di sini, belum ada sinyal untuk entry-nya. Pixelnya juga masih jelek dan ini juga masih jelek nih. Tuh, momentumnya juga masih jelek. Tidak oke. Untuk MACD-nya di sini sudah dead cross dan masih turun membuka, tidak oke. Minimal kalau bisa seperti ini nih, saat golden cross, lalu stokastiknya juga sudah golden cross dan menembus ke atas 20 dan membuka ya. Itu sangat penting sekali. Kalau dia naiknya membuka begini itu bagus. Jadi kalau kebalikannya, kalau dia menurun dan membuka itu dia oke. Untuk ini sudah dead cross dan masih menurun, belum golden cross lagi ya. Kalau misalnya dia di dekat support, nah ini teman-teman bisa pantau, mungkin masih bisa fast trade di BBRI. Coba pantau di area supportnya ini 3010. Kalau dia stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa coba e-chip. Jangan lupa kalau spekulasi buy. Jadi saat di support ini, karena tadi stokastiknya sudah mulai merapat ya, seandainya dia golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif di dekat area supportnya ini. Jangan lupa cuan kabur karena MACD-nya masih jelek, kecuali kalau MACD-nya sudah bagus ya. MACD-nya kalau sudah golden cross juga itu, maka teman-teman bisa di bawah swing. Tapi kalau nggak golden cross, maka sebaiknya tidak swing, cuan kabur. Ini teman-teman bisa lihat nih, saat golden cross dan membuka, stokastiknya golden cross dan membuka, maka ini ya teman-teman masih bisa bawa swing. Saat dia mulai dead cross, ini di sini dia jalannya hanya seperti ini. Tuh. Oke, jadi masih kurang oke ya. Bermain fast trade aja menggunakan stokastik. Ini BBRI-nya saya mau menunjukkan bahwa kita lihat nih saat kondisi di Maretnya dia masih turun terus ya. Mau ada berapa support pun semua ditembus supportnya dan menunggu nih. Jadi MACD ini masih membuka nih. Teman-teman bisa lihat ya. Saat MACD-nya masih membuka, apa yang terjadi? Dia masih akan turun terus. Support berapapun akan ditembus sama dia selama MACD-nya masih membuka. Yang bisa dilakukan hanyalah bermain fast trade. Bermain lagi, tidak bermain ya, karena saham adalah bisnis, kita harus sebutnya trading. Jangan biasakan bermain. Ini akibatnya kalau kita
menyebutnya bermain, maka saham itu jadinya kayak main-main. Itu memang harus dihilangkan. Tidak boleh diucapkan bermain. Sorry ya. Kita sebutnya trading. Ini fast trading. Jadi menunggu sampai MACD-nya at least seperti ini ya. Stokastiknya sudah golden crossnya di sini, persilangannya nih. Di sini golden crossnya. Dia berhasil naik ke atas 20 dan membuka. Jadi kondisinya di sini nih. Lalu MACD juga merapat dan golden cross itu baik, jadi bisa segini tuh. Memang dia sempat turun, tapi yang di sini kejadiannya adalah dia terjadi divergen. Jadi ini namanya divergen. Apa itu divergen? Antara harga saham dengan chartnya dia tidak searah. Karena ada divergen ini, teman-teman bisa pantau lagi saat divergennya ini sudah mulai golden cross dan ini golden cross lagi. Ini adalah momen untuk entry. Ya. Jadi untuk yang ada divergence begini, ini adalah momen untuk entry kembali. Jangan lupa makanya tetap harus pantau support resistnya. Kalau udah jebol support, ya sudah menunggu lagi. Ini kan jebol support ya. Jebol waktu di sini ya. Sini dia jebol support, di sini dia juga jebol support. Maka titik entry-nya kembali adalah saat terjadi golden cross lagi. Situ entry. Oke, jangan lupa menunggu ininya sampai menutup dulu dan stokastiknya golden cross lagi, baru entry. Jadi kalau sudah di dekat support tapi tidak terjadi itu yang namanya stokastik golden cross, maka hindari dulu ya. Ini sudah mulai merapat, sepertinya dia akan golden cross, jadi bisa pantau di area supportnya. Kalau BCA tadi masih belum bisa ya, stokastiknya kayaknya masih membuka lebar. Kalau yang BRI ini masih agak mending nih, dia sepertinya mau merapat, menunggu dulu aja sampai stokastik golden cross. Baru teman-teman tetap ya, fast trading. Jangan swing dulu. Swing saat MACD sudah menutup dan golden cross. Komposit kita hari ini masih belum ada ya, segitiga hijaunya masih belum ada, pixelnya dua-duanya merah, lalu ininya juga nih momentumnya balik lagi merah, makin ke dalam, jadi masih kurang oke. Di sini saya mau kasih lihat kemarin saya sempat memberikan ini dan berharap bahwa dia masih bisa bertahan di atas trendline-nya. Jadi di sini kalau ditarik ini masih ada channel trend, uptrend. Lalu di sini kalau ditarik juga masih ada trend dan masih uptrend. Di sini ada Fibo 382-nya. Nah, jadi di sini memang area krusial. Sini ya, saya zoom dikit biar lebih jelas. Di sini memang area krusial. Akankah dia mantul di area situ? Kalau dia mantul, kemungkinannya berarti kita lihat lagi ya, kalau MACD-nya masih belum golden cross, maka kita hanya bisa menggunakan stokastiknya untuk bermain fast trade. Jadi kalau sampai sini dia jebol, nah ini artinya kita harus mempersiapkan cash lebih banyak. Kalau sampai jebol, more cash. Ya, more cash. Ini saya kasih lihat kenapa more cash. Kenapa kita harus menyiapkan cash? Saat ini MACD masih turun dan membuka seperti begini. Ini juga masih membuka. What happen adalah dia seperti ini. Ya, berapapun support, di sini ada support dia tembus. Berapapun support dia tembus. Ya. So be careful. Tetap pantau ini MACD-nya. Kita menunggu sampai terjadi seperti ini. Stokastiknya mulai golden cross dan memotong ke atas. Lalu ini juga golden cross dan dia sudah tidak membuat new low. Ini adalah kondisi yang kita tunggu. Jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan cash dan mau entry di bottom, tunggulah saat-saat seperti ini. Saat dia ini jebol, jangan lupa more cash. Kalau sekarang teman-teman trading hanya menggunakan 50% cash, 50%-nya masih disimpan, atau hanya menggunakan 30% cash, maka saat dia jebol dari sini teman-teman bisa cash out semua dan memantau lagi ya sampai terjadi seperti ini, kita entry, menunggu di situ.
Oke, good luck untuk tradingnya ya teman-teman. Semoga tidak ada yang nyangkut, semoga portonya aman-aman semua. Dan kalau misalnya ada yang salah kata, saya minta maaf. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan kalau mau request saham-saham lainnya untuk dianalisa, silahkan join Telegram Wisdom and Invest ya. Karena setiap pagi jam 8, sekitar jam 8-an gitu, saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman untuk memilih 10 saham yang akan saya bahas setiap harinya. Thank you ya atas supportnya selama ini. Sampai jumpa di video lainnya.